Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, yang karena oleh anugerahnya kita kembali dipertemukan dalam Renungan Harian Toraya Rehat edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Di pagi hari yang baru ini kita menyambut setiap kesempatan yang Tuhan berikan dengan hati yang penuh syukur sambil bersiap menjalani berbagai aktivitas yang telah menanti sepanjang hari ini. Kita juga mengucap syukur untuk napas kehidupan yang masih Tuhan percayakan, untuk tubuh yang sehat, serta kekuatan yang memampukan kita boleh bangun dengan tubuh yang bugar dan sehat untuk melangkah hari ini. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan saat ini, hati dan pikiran kita kembali diteguhkan sehingga setiap langkah yang kita jalani boleh menjadi berkat bagi kemuliaan dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita menundukkan kepala seraya memohon penyertaan Roh Kudus agar apa yang boleh kita baca pada pagi hari ini boleh berkenan sebagai suluh dalam langkah perjalanan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami datang dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan, sehingga kami boleh membuka dan merenungkan kebenaran-Mu. Ya Tuhan, sebelum kami membaca firman-Mu, kami mohon jamalah hati dan pikiran kami. Lembutkanlah hati yang mungkin lelah, tenangkan jiwa yang juga gelisah, dan terangilah setiap langkah kami melalui firman-Mu. Biarlah setiap kata yang kami baca bukan hanya terdengar di telinga, tetapi sungguh hidup dan berakar dalam hati kami, menguatkan, meneguhkan, dan menuntun kami dalam menjalani hari ini. Roh Kudus, pimpinlah kami untuk mengerti kehendak-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-80, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau pindahkan pokok anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau mempersiapkan tanah itu baginya, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh naungannya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah. Pandanglah dari langit dan lihatlah. Perhatikan pokok anggur ini. Lindungilah apa yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Tunas yang telah Kau kuatkan bagi-Mu sendiri. Mereka telah membakarnya dalam api seperti sekam. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu menyertai orang yang di sebelah kanan-Mu. Anak manusia yang telah Kau jadikan jaya bagi-Mu sendiri. Maka kami tidak akan menyimpang dari-Mu. Beri kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan, semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca. Dan di pagi yang indah ini, tema renungan kita adalah Ya Tuhan, pulihkan kami lagi. Opuang pasulekan ni tama dan. Di kampung
Kita sering melihat kebun yang dipagari dengan kayu, yang disusun sangat rapat, sehingga hewan-hewan liar tidak dapat masuk dan merusak tanaman. Siapakah yang membuat pagar itu? Sudah pasti pemilik atau penggarap kebun tersebut. Kebun akan terurus dengan baik jika pemilik atau penggarapnya memperhatikan dan merawat setiap tanaman di dalamnya, termasuk melindunginya dari gangguan hewan liar. Mazmur 80 adalah ratapan nasional, teriakan umat yang merasa bahwa Allah sudah begitu jauh dari mereka. 3 kali mereka berseru, "Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat." Seruan ini terdengar seperti napas terakhir dari seseorang yang masih sadar, tetapi sudah sangat putus asa. Sebuah pengakuan bahwa tanpa Tuhan mereka akan binasa. Pemazmur kemudian mengingat masa mesra bersama Allah. Ia menggambarkan Israel seperti pohon anggur yang dipindahkan dari Mesir dan ditanam kuat di tanah Kanaan. Tuhan sendirilah yang menumbuhkan dan memeliharanya. Namun, kini pagar perlindungan itu seakan-akan telah dicabut, sehingga musuh dengan mudah datang untuk merusak dan menghancurkan ladang tersebut. Dengan jujur, pemazmur mengakui kenyataan yang menyedihkan. Kehancuran itu bukan semata-mata karena musuh yang kuat, melainkan karena Allah yang berdaulat membiarkan umatnya merasakan akibat dari dosa mereka. Ia tetap memelihara, tetapi juga mendisiplinkan. Hukumannya bukan untuk membinasakan, melainkan untuk memulihkan. Karena itu, ayat 15 sampai yang ke-20 menjadi doa penuh pengharapan. Umat memohon agar Tuhan kembali menanam, melindungi, dan membuat wajahnya bersinar atas mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman ini kita diajak untuk berhenti menyalahkan keadaan. Marilah kita datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan, mengakui dosa, memperbarui komitmen, dan kembali hidup dalam firman serta doa. Sebab pemulihan sejati tidak dimulai dari perubahan situasi, melainkan dari hati yang kembali kepada Tuhan. Amin, firman Tuhan. Untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, kita kembali ke hadirat Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Terlebih lagi kami akan melakukannya untuk menjalani rutinitas kami pada hari ini. Firman ini mengingatkan kami untuk kembali kepadamu, merendahkan hati dan berharap hanya kepadamu sebagai sumber pemulihan sejati. Tuhan, kami datang sebagai umat-Mu, membawa setiap pergumulan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang jauh dari kami ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka sebagaimana Engkau memberkati kami pada hari ini ya Bapa. Engkau berikan kesehatan, Engkau memberikan hikmat, dan Engkau memberkati setiap apa yang mereka kerjakan, agar kiranya damai sejahtera Tuhan juga selalu ada bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih jauh dari persekutuan. Tuhan, jamahlah hati mereka, panggil mereka kembali dan pulihkan kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau dan dengan sesama saudara seiman. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu ya Bapa dalam melakukan dan memulai aktivitas hari ini. Bagi mereka yang bekerja, kiranya Engkau memberi kekuatan, hikmat, dan perlindungan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada mereka. Dan bagi anak-anak kami yang akan bersekolah, kiranya Engkau memberkati setiap langkah mereka dari depan pintu rumah, sehingga mereka boleh tetap terus semangat belajar. Tuhan memberikan kecerdasan,
serta perlindungan di setiap perjalanan dan kegiatan mereka pada hari ini. Bagi orang-orang tua, bagi jemaat-Mu yang lanjut usia, Tuhan sertai setiap langkah mereka, agar kiranya tetap terus Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dan kemandirian serta sukacita dalam menjalani aktivitas hari ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu yang sedang dalam kedukaan atas orang-orang terkasih yang Tuhan panggil. Kiranya tetap Tuhan berikan penghiburan, karena penghiburan sejati dari Tuhan menguatkan hati mereka. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan saudara-saudari kami. Tuhan jamalah dan sembuhkanlah, serta berikan ketabahan dalam menjalani proses pemulihan. Karena kami tahu melalui penyakit ini nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bagi saudara-saudara kami yang menanti pengharapan, bagi yang sedang mencari pekerjaan, bukakanlah jalan, kuatkanlah iman mereka, dan nyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Ya Bapa, akhirnya kami datang kepadamu menyerahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya setiap langkah kami menjadi berkat bagi sesama, dan hidup kami boleh memuliakan nama-Mu dalam pekerjaan dan aktivitas kami masing-masing. Lindungi kami dari segala yang jahat, dan sertai kami dengan kasih setia-Mu sepanjang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.